Halo selamat sore semua sahabat Indonesia Millennial of Change di seluruh Indonesia. Jadi sore ini kita bakal live bersama dalam Alumni Talks, yaitu bersama salah satu alumni dari program Jelajah Toleransi, yaitu yoga. Nah, sesi sore hari ini yaitu sesi yang sangat menarik sebetulnya, karena kita menghadirkan salah satu pembicara yang pembicara ini punya banyak sekali pengalaman khususnya di bidang volunteering, yaitu yoga. Nah, sore kali ini kita bakal bahas satu pembahasan yang sangat menarik, yaitu suka duka keliling Indonesia jadi relawan. Nah, hari ini sebetulnya sesi yang sangat berkesan ya, karena kita tahu bahwa yoga ini merupakan salah satu volunteer yang sangat luar biasa gitu, karena beliau ini merupakan anak muda yang sudah banyak untuk mengelilingi Nusantara dan khususnya telah melaksanakan kegiatan banyak volunteering gitu. Oke, dalam topik kali ini nanti kita coba akan mengulik sebetulnya bagaimana kisah perjalanan yoga. Beliau ini bisa bagaimana untuk keliling Indonesia dan apa sih sebetulnya suka duka perjuangan, apa tantangan-tantangan dan modal-modal yang harusnya dipersiapkan untuk bisa keliling Indonesia menjadi volunteering. Ya, karena sebetulnya untuk menjadi volunteering ini tidak mudah ya, butuh banyak sekali pengorbanan gitu. Tapi seorang yoga ini bisa menjadi orang yang strong untuk bisa keliling Indonesia berbagi manfaat bagi orang banyak. Oke, sebelumnya untuk teman-teman Indonesia Millennial of Change di seluruh Indonesia, jadi Indonesia Millennial of Change ini kita tahu bahwa telah menyelenggarakan kegiatan jelajah toleransi ya di Tanah Karo beberapa bulan yang lalu, yang mana kegiatan-kegiatan seperti ini terus akan berlangsung ke depannya. Oke, untuk semuanya jangan lupa karena banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang bakal kita adain nih bersama Indonesia Millennial of Change. Dan untuk semua sambil kita menunggu dari yoga untuk bergabung bersama kita, nantinya bagi teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut, yang mau sharing, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa bersama yoga nanti. Oke, ini yoga sepertinya lagi proses bergabung ya. Oke, jangan lupa kita. Halo, Oke. sore Bang. Selamat sore. Sore Bang Rajul. Oke. Kesempatan yang spesial nih bagi moderator nih bisa langsung dialog nih. Ya. Karena Gimana? sebetulnya banyak nih desas-desus ya bahwa sebetulnya yoga ini juga yang hebat gitu. Terus hebat bisa banyak keliling Indonesia. Oke, untuk semua teman-teman Indonesia jangan lupa stay tune. Selama beberapa menit ke depan kita coba mengulik suka duka keliling Indonesia yoga. Oke, mungkin yoga ya. Kita tahu yoga ini seorang yang sudah banyak untuk keliling Indonesia menjadi volunteer menebar manfaat. Mungkin apa sih sebetulnya motivasi yoga gitu, keliling Indonesia gitu, jadi relawan keliling Indonesia. Kita tahu ini nggak semua orang punya empati gitu ya. Gimana sebetulnya motivasi apa yang melandasi? Oke. Sebelumnya makasih buat teman-teman yang udah bergabung di live ini. Makasih juga buat Bang Rajul moderator sore hari ini. Motivasinya ya Bang. Motivasinya sebenarnya nggak ada misi apapun. Cuma berangkat dari pengalaman pribadi sih sebenarnya. Kebetulan aku juga nggak selesai sekolah, jadi sampai kelas 2 SMA gitu lah. Dan pasca nggak lanjut sekolah, aku banyak melalui proses-proses yang cukup berat. Jadi ngerasa gimana sulitnya cari kerja ketika tidak bersekolah, sulitnya mendapatkan pekerjaan, mencari link atau ya di lingkungan pertemanan juga sering kayak di underestimate gitu ya. Hal-hal seperti itu sih yang aku baru sadari ketika bergabung di volunteer. Oh ternyata
Oke, aku sekarang posisinya udah enak nih, walaupun nggak sekolah, maksudnya cari kerja sekarang udah nyaman dan segala macam. Tapi aku berpikir tidak semua orang yang bisa melakukan hal seperti itu. Maksudnya tidak semua orang dibekali dengan skill yang cukup atau di ya banyak orang nggak sekolah dapat rezeki yang bagus ya. Tapi tidak semua orang bisa mendapatkannya. Nah, aku mengingatkan kepada adik-adik bahwa ya memang sejatinya pendidikan itu penting. Jadi emang itu sih motivasinya, Pak. Ya, mungkin next Bu Susi ya gitu ya. Contohnya kayak Bu Susi gitu ya. Cuma lulusan SMP jadi menteri gitu. Jangan ketinggian Bu Susi. Oke ya, ini sangat menarik sebetulnya. Ada filosofi gitu ya. Butuh sekolah, timbulnya empati bahwa memang pendidikan itu sangat. Mungkin dari udah pernah kemana aja nih keliling Indonesia gitu. Mungkin bisa diceritakan gitu kan. Sejak kapan, pernah kemana aja gitu Oh, ya. oke. Untuk perjalanan yang temanya keliling Indonesia ini sebenarnya baru dimulai Januari lalu Bang, tanggal 10. Jadi tanggal 10 bulan 5 kemarin baru 4 bulan. eh tapi sebelum-sebelumnya juga di luar daerahku, maksudnya kayak pernah ke Sulawesi, ke Medan sebelumnya. Tapi untuk yang benar ku kemas perjalanan ini untuk keliling Indonesia benar-benar dibulatkan untuk keliling bukan hanya satu pulau, itu baru bulan 1 Januari kemarin dimulainya. Jadi dimulai dari kegiatan Aceh Mengajar di Aceh Tamiang. Terus Oh, setelah di Aceh Tamiang lanjut ke Riau, setelah ke Riau ke Palembang, Palembang ke Agam Sumatera Barat balik lagi ke Pekanbaru, Pekanbaru ke Padang, Padang ke Mentawai, Mentawai ke Medan, Medan ke Labuan Batu, Labuan Batu ke Nias. Sekarang posisinya di Nias Selatan, Bang. oh di Nias ya. Minum susu apa nih bisa kuat gitu ya. Iya, ini cukup banyak nih sebetulnya nih menarik sekali nih untuk kita coba ulik dari kisah yoga ya. Ya, jadi dari Aceh hingga ke Mentawai ya, hari ini di Nias gitu. Yeah, Oke, yeah, itu Nias. uh, program apa aja itu? Maksudnya apa sih yang dibuat? Apa yang yoga Uh, mungkin kemana? Oke, garis besarnya sih memang tujuannya buat mural sekolah, membuat mural di sekolah sih Bang. Jadi eh, selain selain mural itu tadi, membuat mural yang berisikan pesan-pesan baik, semangat-semangat positif atau kata-kata motivasi, gambar-gambar yang berhubungan dengan relevan dengan pendidikan. Juga aku membawa apa ya, kayak ya sedikit senyum untuk anak-anak, misal kayak bawa ATK atau apa hadiah-hadiah untuk mereka gitu. Iya, iya. Jadi lebih ke ini ya, mewarnai mural gitu ya. Iya. Mau temanya mewarnai Indonesia, ekspedisi ekspedisi Iya. sejuta warna warna Indonesia. Oh ya, udah punya platform sendiri. Mantap, mantap, mantap. Aha. Iseng-iseng. Sejujurnya memang nggak semua anak muda gitu untuk punya kepedulian dan empati gitu ya untuk pendidikan khususnya memang. Oke, dari yoga gitu ya, mungkin menjadi relawan ataupun volunteering gitu. Apa sih sebetulnya makna relawan dan volunteering bagi yoga itu sendiri, seorang yoga? Ya, kalau untuk aku ya, relawan sebenarnya bukan bukan yang kita dengar sebagai sukarela atau membantu orang atau eh, apa ya yang sering kita dengar tentang relawan ya, melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu untuk orang dengan sukarela, tapi lebih dari itu. Jadi lebih dari itu menurutku relawan itu uh, melakukan apa yang benar-benar dia senangi, apa yang benar-benar membuatnya menjadi manusia, dan itu dilakukan secara terus-menerus. Itu sih. Oke, Jadi misalnya kayak kalau orang kan jadi relawannya mungkin ke desa ini atau ke kegiatan ini udah cukup sampai di situ. Aku pernah jadi relawan dan aku seorang relawan, tapi ketika
berbicara relawan, kalau menurutku ya relawan itu yang melakukan hal itu terus menerus gitu, Oh, apapun itu bentuknya. ya berarti lebih sustainable gitu ya. Dan itu Ya, pasti karena kita minat gitu ya. Oke. Berarti memang yoga sendiri memang minat nih dalam misalnya mewarnai dan mural-mural sejenisnya gitu ya. ya, aku memang passionnya di sana sih bang. Oh, passion di sana. Bisa deh aku nanti setelah ini minta digambarin gitu. Iya, boleh. Nanti setelah dari Nias rencananya kan mau ke Sabang kalau memang PSBB udah nggak ini sih Oh, boleh rencananya. mampir di Banda ya. Oh siap. Banyak di Ada Banda bang. izin ya, di Banda gitu. Siap. Oke. Sebetulnya apa sih sebetulnya tantangannya keliling Indonesia gitu? Tantangan apa yang paling berat nih bagi yoga bisa keliling dari Oh, Aceh, Hawaii gitu? oh ya. Kalau tantangan terberatnya sih mungkin selain ini ya, selain jalur yang ekstrim, maksudnya udah kalau mulai masuk ke pelosok itu kan udah mulai mulai ekstrim tuh jalurnya, udah jalan rusak dan segala macam. Nah, aku kadang nggak punya link ke dalam gitu, jarang punya relasi di dalam itu, jadi agak susah. Misalnya eh, mau cari ojek atau segala macam kayak kayak gitu, terus Nggak ada ya lebih Grab ke ya? Medan sih, dan ya terus lebih ke Medan dan terus ke penerimaan masyarakatnya sih, penerimaan masyarakatnya. Kebetulan kan jalan solo trip itu sendiri itu susah banget, dan banyak kekhawatiran masyarakat ketika melihat orang jalan sendiri terus aneh, perawakannya aneh, apalagi aku kan bertato dan segala macam, dan udah sering sih dapat ya Ya, pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan lah, ya. lebih ke penerimaan masyarakat sih. Berarti yoga sendiri ya, kalau tidak ada misalnya ikut program nih, selain program berarti lebih Oh, ke sendiri. ya di luar kegiatan bersama-sama teman-teman, misal di luar Aceh mengajar atau ke kayak jelajah toleransi itu sendiri. Jadi misal udah ikut kegiatan kayak kemarin baru join bareng-bareng gitu. Ya, ini luar biasa nih kemandirian dari yoga. Oke, berarti itu gimana ya? Apa keluar dana gitu, yoga mengorbankan dana, itu bagaimana sih? Itu yang Oh banyak ya, pertanyakan orang, ah ya. males nih, ini untuk apa sih? Itu orang Kalau nggak. ya keluar keluar dana pasti, dan memang kalau kita hitung tentang nominal ya memang capek ngitungnya gitu kan, kayak males banget gitu kan, udah banyak banget dikeluarin. Dan syukurnya juga teman-teman dekat, komunitas-komunitas dekat juga membantu itu, banyak-banyak membantu teman-teman di Kalbar maupun teman-teman alumni-alumni volunteer gitu, banyak bantuin. Terus aku juga jual-jual merchandise gitu, jadi kayak sablon tote bag, kaos, sama eh, kaos lukis gitu. Oh ya, ya, jadi ada usaha juga gitu ya. Oke, oke, targetnya nih ke depan mau kemana lagi nih yoga? Target terbesar setelah ini sih memang mau ke Sabang. Oh, aku kan udah keliling Sumatera nih, maksudnya udah Sumatera hampir habis kecuali Bengkulu sama Lampung itu belum. Nah, jadi aku udah muter-muter Sumatera tapi Sabang belum gitu. Oh Sabang belum di ujung. Ya, karena ruteku juga berantakan kemarin sih. Jadi nggak teratur rutenya. Jadi lebih mengikuti kegiatan teman-teman. Maksudnya jadwalnya teman-teman itu lebih. Nah, jadi aku nggak bisa bikin planning sendiri ketika masih ada tanggung jawab dengan organisasi lain gitu. Oke, ya, nah dari yoga sendiri nih, gimana sih sebetulnya kita tuh cara menumbuhkan empati gitu. Kita bisa peduli sama orang tuh dimulai dari mana kalau dari yoga itu pesannya mungkin untuk kita semua gitu kan. Apa sih Intinya yang jangan, ya. Intinya apa ya, jangan di rumah ya, jangan di rumah aja, maksudnya kayak jangan diam di rumah aja, tapi keluar gitu, keluar terus lihat sekeliling gitu, lihat sekeliling terus eh, renungkan gitu, kayak apa ya, anggap anggap apa yang kau lihat itu dialami dirimu, gimana sih rasanya. Misal kayak kita jalan keluar nih, lihat ngelihat anak jalanan atau apa, gimana ya kalau itu nasibnya kayak nasibku kayak gitu gitu. Nah,
kalau kita udah ngerasa kayak gitu, andai kan aku gitu, itu udah pasti muncul empati sih di situ. Oh iya, berarti lebih menyentuh Gitu. ruang paling dalam gitu. Lebih ke merasakan ngerefleksi diri di sana gitu. Oke. Nah, sejauh perjalanan yoga nih di beberapa daerah gitu, apa sih manfaat ataupun perubahan terbesar dari yoga yang dulu menjadi yoga yang sekarang? Apa yang yoga rasakan? Perubahannya apa? Perubahan terbesarnya aku nggak mau pulang. Perubahan terbesarnya aku nggak mau pulang. Ya banyak banyak sekali sih bang. Sebelumnya juga apa ya, banyak 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 sekali yang terjadi dengan diri sendiri, termasuk lebih banyak berpikir, lebih banyak untuk menahan sesuatu yang didamba-damba. Kamu saya kayak nafsu banget nih pengen uh, tau lah kalau misalnya kita ada di tempat kita sendiri kan, misalnya aku di kota aku, pasti aku sekarang lagi ngapain gitu. Banyak banyak momen yang ditinggalkan, terutama bareng keluarga, bareng temen, dan belajar untuk ikhlas itu sih, Iya sih, itu demi lebih. sesuatu sesuatu yang lebih dibutuhkan orang banyak gitu kebanding kebutuhan pribadi gitu sih. Iya, jadi memang sahabat-sahabat dari Indonesia Millennial of Change ini pengorbanan itu hasilnya pasti akan berbuah manis gitu ya. Kesuksesan itu nggak jauh ya dari pengorbanan yang kita lakukan gitu. Nah, dari yoga sendiri nih ya banyak sekali memang pengalaman gitu. Nah, apa sebetulnya yang yoga temukan gitu persoalan-persoalan di daerah gitu yang selama ini yoga temukan gitu. Oke, untuk permasalahan konkretnya saya banyak banyak sekali ketika bukan bicara fisik ya, bukan bicara fisik bangunan sekolah dan segala macam, tapi lebih ke kualitasnya, kualitas pendidikannya, keadilan kualitas pendidikan itu tadi yang benar-benar susah untuk ditemukan gitu. Jadi oke nih sekolahnya bagus, tapi kadang ada kepala sekolah yang agak nyimpang gitu. Jadi kayak misalnya dana BOS tidak digunakan dengan semestinya dan segala macam. Nah, hal-hal seperti ini yang lebih banyak ditemui sih sebenarnya. Kalau Oh, kalau untuk bangunan jelek dan sebagainya, udah bosan ya kita lihat-lihat yang kayak gitu. Tapi yang parah itu ketika udah sekolahnya jelek, terus dana BOS ngucur terus, tapi nggak ada ini kan, nggak ada perubahan yang signifikan dari sekolah tersebut gitu. Padahal dana BOS tiap tahun ada gitu. Itu oh banyak yang terjadi. iya. Oke, nah mungkin dari yoga nih bisa dibagikan gitu. Apa sebetulnya sukanya, apa dukanya gitu menjadi seorang relawan yang keliling Indonesia. Apa yang yoga tentunya sukanya apa, dukanya apa gitu. Mungkin bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Sukanya sih ya pasti bertemu dengan orang-orang baru, bisa melihat wajah Indonesia dari berbagai uh, tempat Nah, gitu. Nggak hanya daerahku aja, Indonesia bukan daerahku aja, maksudnya banyak uh, wajah Indonesia yang lain di luar sana yang aku berkesempatan melihatnya. Terus itu bonus-bonusnya ya. Terus bertemu wajah-wajah anak-anak Indonesia dari berbagai macam suku, pasti kan, dari berbagai macam suku, dari berbagai macam latar belakang keluarga, dari berbagai macam persoalan hidup mereka dan segala macam. Ya aku senangnya tuh pas ketika bertemu orang sih, bertemu orang terus bercerita, entah itu siapa saja, tukang parkir, pengamen, orang gila, anak-anak, guru dan segala macam. Dan hal yang paling kusenangi di perjalanannya ya bertemu dengan orang-orang baru. Dukanya mungkin apa ya, solo trip, udah aku bilang bahwa solo trip itu memang menyedihkan. Perjalanan paling menyedihkan itu ketika solo. Jadi mau foto aja tuh harus harus nahan malu mau minta fotoin sama orang. Ya kayak gitu sih. Terus misalnya kayak dapat medan-medan yang ekstrim, misalnya kayak kemarin di Mentawai itu ombaknya tinggi sampai uh, ngehempas kita di pantai dan hampir terbalik, nangis. Ya, kayak gitu aja sih.
Tapi yoga pernah nggak sih ngajakin temen gitu, yuk ikutan bareng aku gitu. Lagi apa kita Eh, ba- Bahkan banyak teman yang mau join gitu, tapi eh kayak ya tau lah anak orang-orang 6 plus 62 yang nggak ngajak tapi diajakin nggak mau gitu kan. Terus banyak juga yang mau nyusul, dan sebelum nyusul aku bilang, aku ingatin, ini bukan perjalanan mudah, aku bilang, karena memang kita harus banyak improvisasi, semuanya nggak sesuai plan kita, nggak sesuai yang kita rencanakan kayak gitu, dan banyak ujung-ujungnya yang nggak jadi nyusul gitu ya, ya. karena aku ngasih tahu resikonya lebih banyak kebanding enaknya. Ya siapa sih nggak tahu enaknya jalan keliling Indonesia, ya bisa melihat Indonesia dari berbagai macam sisi Nah, gitu. Tapi yang orang nggak ketahui itu resiko-resiko yang punya kemungkinan besar bisa terjadi gitu. oke. Oke, nah ini kan tadi yoga udah banyak nih dari Aceh, Riau, Palembang, Sumatera Barat hingga ke Mentawai. Mungkin daerah mana nih yang paling berkesan gitu, yang nggak yoga lupakan gitu, ih keren nih gitu. Oh ini Indonesia gitu. Oke. Okay. Kalau untuk kerennya, mungkin Sumatera Barat dan Sumatera Utara itu yang paling keren ya. Karena Sumatera Barat ya memang, wih, keren kali lah Sumatera Barat tuh. Nggak ada satu tempat pun yang nggak buat terkesima gitu. Terus eh, Sumatera Utara termasuk kayak daerah Kabanjahe, Samosir. Samosir belum masuk sih, cuma hampir masuk kemarin. Eh, Ya, terus yang paling membuat berkesan tuh bukan daerah yang bagus sih kalau aku, tapi ke cerita-cerita yang ditinggalkan di sana, kayak di Rohul, di Rokan Hulu Riau, itu banyak banyak kenangan, dan aku udah dua kali ke sana gitu. Selama perjalanannya aku udah dua kali ke sana gitu. Jadi sempat lanjut perjalanan terus balik lagi. Karena ada satu anak yang dia kayak udah dekat banget sama aku gitu. Terus keluarganya juga udah nganggap aku kayak anaknya kayak gitu. Sedih ceritain, dan aku rindu pengen ke sana lagi. Oke, oke. Eh, nah, yoga nih sebetulnya tapi kan banyak nih tantangan-tantangan gitu kan. Pernah hmm. nggak ngerasa, ah aku udah nyerah nih, udah bosen sering aku, ah sering sering ya. sering ya, ya Nah apa yang rasa-rasa ya rasa-rasa itu muncul ketika ya misalnya ini ketika 0 rupiah udah mulai, uh, dana udah mulai habis, terus cat udah habis, terus kemarin sempat kejadian alat-alat bis hilang, terus ya kayak misalnya lagi didorong apa dihempas ombak kemarin tuh, itu yang paling apa sih, pengalaman terburuk tuh lah itu. Aku sampai ngapain aku bodoh sampai ke sini ya kayak gitu. ya ya. Nah tapi apa yang membuat yoga kembali strong kembali gitu untuk keliling Indonesia uh, mendapati ya tantangan gitu. malah aku berpikir lagi, apa yang udah aku lakukan sampai membawa aku ke sini, dan aku menyelesaikannya hanya karena ini loh gitu. Bodoh sekali aku ketika aku menyelesaikannya baru dengan cobaan-cobaan seperti ini gitu. Terus teman-teman juga selalu dukung, bilang ya pantang pisang berbuah dua kali atau apa gitu. Nanti yang keduanya udah nggak sama rasanya katanya. Ya udah terus lanjut gitu. Kayak caption ya Kayak sore ini gitu ya. sih. Oke, oke. Oke, dari yoga nih, sebetulnya apa sih pesan yang mau disampaikan gitu untuk kita semua gitu? Melihat Hmm. yang gitu kan dari yoga sendiri gitu, apa yang mau disampaikan untuk kita semua gitu? Gimana ya? Aku bukan motivator soalnya, tapi bisa lah. Apa ya? Jangan ini sih, jangan pernah ragu untuk mencoba diri kita dalam versi yang lain. Jadi kayak eh, misalnya aku pelukis gitu kan, tapi nggak menutup kemungkinan loh aku bisa nulis gitu, atau nggak menutup kemungkinan loh aku bisa instalasi listrik gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu sih.
Oke, jadi kita lebih explore diri ya, karena sebetulnya bakat Iya, pada itu iya. banyak ya. Dan itu tergantung dari diri yang mengeksplor diri kita gitu mungkin. Dan aku nggak percaya bahwa bakat itu dibawa dari lahir gitu. Aku nggak percaya. Semuanya bisa dipelajari. Mau usaha gitu ya. Iya, Oke, tadi ini cerita dari yoga gitu kan, banyak mendapat tantangan gitu. Salah satunya tadi mungkin ditolak oleh masyarakat, itu memang sakit gitu ya. Sakitnya tuh di sini mungkin. Eh, Itu di sini nyesek ya. mas Sakit. Iya, Pak. gimana ya Bisa diulang. diterima gitu, hingga akhirnya diterima di daerah itu. Apa yang membuat masyarakat itu bisa menerima yoga? Kalau aku sebelum datang, aku kan nggak kayak apa, nggak kayak organisasi-organisasi atau LSM yang datang pakai surat dan segala macam. Tapi aku lebih ke pendekatan secara langsung komunikasi gitu. Maksudnya aku datang, terus aku deketin warga lokal, terus udah dekat warga lokal, aku cari pihak-pihak yang bersangkutan dengan desa, misalnya kepala desa ya. Aku sampaikan langsung. Pak gini sampaikan maksud dan tujuan, terus datang sekolah Pak saya gini ya, kayak gitu aja sih, pendekatan seperti itu yang aku lakukan. Ya, berarti lebih ke improvisasi ya, interaksi kita Iya, yeah. lebih banyak. Mm. Oke, tentu pasti yoga ini kan ada tujuan jangka panjang juga gitu ya. Nah, kira-kira apa sih Yeah. mungkin target yoga di 5 sampai 10 tahun ke depan gitu? Apa mungkin mimpi-mimpi Yeah. yoga di khususnya dalam bidang volunteering? Kalau Mungkin kalau kayak planning gitu ya, apa ya, ya, nggak ada apa ya. Kalau aku lebih orangnya lebih ngalir ya, maksudnya ya bodo amat lah besok kayak gimana, tapi walaupun bodo amat aku tetap mempersiapkan untuk hari esok. Maksudnya nggak ini, nggak terlalu bermimpi besar, tapi aku yakin gitu aku bisa membuat sesuatu untuk nanti gitu ya. Kayak misalnya aku juga punya cita-cita uh, membuat apa ya, satu satu desa wisata dengan tema mural gitu gitu sih di daerahku gitu. Terus uh, ngonsepin apa desa itu jadi wisata wisata apa tentang seni rupa, tapi yang diberdayakan itu masyarakat masyarakat di situ gitu. Misalnya kayak Bang Rajul datang di desa ini mau belajar gambar, terus belajar gambarnya sama warga setempat gitu, atau mau belajar ngelukis gitu, belajarnya sama warga setempat gitu. Itu sih pengennya. oke, oke. Nah, setelah tadi yoga misalnya ke suatu daerah gitu, apa sebetulnya tanggapan masyarakat gitu terhadap kegiatan yang yoga lakukan? Mungkin apakah mereka positif atau mungkin ada pihak-pihak Yeah. lain dari pemerintah atau LSM yang menyambut baik di hal-hal yang yoga lakukan gitu? Ya. Biasanya mereka pas udah hari-hari terakhir itu pasti, lo kok cepat amat gitu, nggak nambah seminggu lagi di sini gitu. Kayak gitu sih, nggak, pokoknya sejauh ini belum ada maksudnya belum ada penolakan yang itu, hanya beberapa sih di luar kegiatan ini kemarin. Wah, Oke, oke, sorry, sorry. Bang. Terus tadi, sorry, sinyal. Oke, ya tadi apa tadi yoga? Nggak ada terlalu Iya, banyak. iya, nggak sih. Tapi malah kayak mereka kayak nambah dong gitu, seminggu lagi, 2-3 hari lagi gitu. Tapi itu biasa terjadi di hari-hari terakhir gitu. Hari-hari kenangan gitu ya. Nah, oke. Tapi kalau yoga nih, sebetulnya ikut kegiatan tuh
lebih sering ikut kegiatan atau lebih sering kayak solo trip gitu sebetulnya? Kalau untuk yang perjalanan kali ini lebih banyak join di kegiatan aku rasa. Ya di Aceh mengajar, forum berbagi ilmu 2 kali, Arsa Palembang, jelajah toleransi. 50-50 sih. Cuma lebih banyak sejauh ini lebih banyak karya yang ditinggalkan pas kegiatan kebanding perjalanan sendiri gitu. Tapi ini udah belum ada rencana terdekat untuk join dengan kegiatan lain sih. Oke. Ya, banyak ikut program gitu. Nah, pasti ada tips gitu kan. Apa sih yoga nih bisa lulus keterima program gitu. Mungkin yang dari yoga sendiri merasa ini loh jurus aku itu, senjata aku bisa lulus program, mungkin bisa dibantu. Mungkin tanya Kak Mita ya, apa rahasianya? Kak Mita tahu jawabannya. Kak Mita masih nonton nggak ya? Kalau aku lebih ngasih program yang pasti beda dengan yang lain ya, maksudnya eh, yang beda lah, yang biasa aku kan sering ikut kegiatan nih, terus aku sering ngelihat program-program yang teman ajukan dan aku berusaha untuk beda dari itu gitu. Terus aku lebih memilih divisi yang kemungkinan nggak banyak peminatnya gitu. Misalnya aku pilih ekonomi pariwisata atau sosial lingkungan kayak gitu. Tapi kemarin di jelajah toleransi Kak Wita, jelajah toleransi aku milihnya kewirausahaan. Rencana aku kan memang mau buat sesuatu kayak kerajinan tangan gitu untuk desanya gitu, dan ternyata Kak Mita alihkan ke sosial lingkungan dan semuanya masuk sih kalau aku. Soalnya fleksibel sih kalau aku, kecuali kesehatan aku nggak bisa masuk sama sekali. Ya paling bisa PHBS bareng anak-anak gitu sih bisa lah. Tapi untuk menyuntik cek kesehatan nggak bisa. Terus ya itu aja sih tipsnya. Dan apa ya, jawab dengan jujur, jangan mengandai-andai. Jangan kasih program yang mengandai-andai, yang terlalu ribet untuk direalisasikan. Itu sih kalau aku. Ya, lebih realistis gitu ya. Iya. Oke, nah pasti yoga nih ya, apa sih sebetulnya respon ataupun tanggapan dari kedua orang tua gitu, orang tua yoga atau orang-orang terdekat yoga, kita ngapain sih bisa tahu mendapat dukungan? Ya, kalau orang tua angkatku, kebetulan aku ngasih tahu mereka setelah 2 bulan aku berjalan, baru aku kasih tahu, Bu, aku lagi pamit sama orang tua angkat kan. Dan biasanya 2 minggu sekali mereka video call dan segala macam, masih berkabar. Sebelumnya sih kalau untuk respon mereka sebenarnya, kalau aku di kerelawanan ya, kok aja masih dibantu orang loh katanya, masih membutuhkan bantuan dan kau bantu orang gitu, kayak ya you're crazy yoga gitu sih tanggapannya gitu. Oke. Nah, yoga sendiri tahu program jelajah toleransi ini dulunya, ceritanya gimana sih kok bisa tahu gitu kan program jelajah toleransi? Apa yang membuat yoga menarik gitu? Jelajah toleransi aku dapat di mana ya? Di ID volunteering kalau nggak salah. Iya, mungkin di ID volunteering. Kalau nggak salah sih, atau nggak di share teman. Hanya 2 itu sih kalau aku nggak lihat di ID volunteering atau Indo Relawan atau Relawan Hits, pasti di share teman gitu. Itu hanya 2 kemungkinan itu sih. Terus yang buat aku tertarik judulnya karena beda. Aku udah bisa mastiin nih konsepnya bakal berbeda dari volunteering yang lain gitu, dan terbukti memang berbeda, walau agak ya kemarin nggak 100% apa yang kita cita-citakan bisa dijalankan sih karena situasi dan kondisi. Yeah. Tapi dari konsepnya aja udah keren banget gitu.
Oke, jadi untuk semua teman-teman sahabat Indonesia Millennial of Change nih, jangan lupa pantengin selalu nih Instagram kita karena kita ke depan bakal banyak mengadakan kegiatan-kegiatan Iya. positif yang pastinya juga berbeda gitu ya. Oke, nah mungkin dari yoga gitu, bagaimana sih sebetulnya manajemen dari segi finansial gitu, Yok? Ya mungkin ini banyak dikeluhkan gitu, mungkin dari apa hemat kan, kan? Pertanyaannya pertanyaan salah ya. Kalau untuk aku orang yang nggak bisa manage uang aku sendiri. Terus eh apa ya? Tapi aku ada beberapa tips gila sih sebenarnya. Tips gila. Pertama, eh, kalau yang punya rekening ya, kalau yang punya rekening jangan ambil uang terlalu banyak. Memang usahakan uang jangan banyak di tangan gitu. Kecuali kita udah ke dalam yang nggak ada akses bank dan segala macam, jadi boleh persiapkan banyak-banyak. Tapi aku saranin jangan pegang uang banyak-banyak, karena kalau untuk aku lihat sesuatu tuh pengen lihat. Kalau aku lebih ke apa ya, kayak souvenir gitu, aku suka beli itu. Kenangan-kenangan Nah ya. jadi, Iya. nah terus tips gilanya ya, kompres aja uang makan dengan cara makan mie pakai air panas ya, aman. Oke, ini ada Terus selanjutnya oke, pertanyaan. ke Sabang ya. Oke, nah Iya. mungkin target dari yoga nih di tahun ini mau kemana aja ya? Mungkin karena juga faktor COVID-19 mungkin agak terbatas gitu ya. Iya, memang targetku diusahakan memang apa, akhir akhir sampai akhir tahun itu udah di daerah timur seharusnya. Ya, cita-citaku terbesar sih akhir tahun udah sampai daerah timur, Daerah udah timur. sampai timur Indonesia. Ya, ini karena lagi COVID gitu ya. Mungkin ada Ya, kendala gitu. semoga cepat, pasti itu. Paling nggak di karantina dulu. Oke, ya sebetulnya apa sih sebetulnya nilai nilai yang paling berkesan dari yoga gitu? Selain tadi mungkin interaksi sama teman-teman gitu kan. Hmm. Feel yang kita dapetin gitu, ikut-ikut kegiatan gitu, selain tadi mungkin interaksi sama banyak orang gitu kan. Ya. Feel yang seneng, aku jadi ketagihan gitu mau keliling Indonesia gitu. Eh, apa ya? Kalau aku memang lebih semangat tuh ketika lihat anak-anak aja, lihat anak-anak, terus lihat semangat mereka. Apalagi lihat anak-anak yang sekolah terus dia nggak pakai sepatu dan segala macam, itu liatin, renungin, dan itu bakal jadi candu. Oke, ini ada yang nanya nih, ada misi abang apa nih? Emang mau jadi presidennya Bang Yoga? Ini orang penting nih yang komen. Oh, sih. Nggak mau aku Ya, jawab yang ini ya. ya. Berarti misi Sebenarnya apa misi ya bang? Nanya misi. Nggak ada misi apa-apa sih. Nggak ada misi balas dendam. Nggak ada misi apapun. Bu Hari Furqan 97. ya. Tadi cerita dari yoga ya, saat di Mentawai ya, ombang-ambing ombak gitu ya. Mungkin bisa Iya. sedikit cerita yuk tadi yang paling berkesan gitu, daerah-daerah yang berkesan tadi, apa yang membuat hal itu berbeda gitu, apa yang membuat yoga, wah ini keren gitu, apa yang itulah menimbulkan yoga itu berpendapat bahwa keren nih kayaknya daerah ini gitu. Mungkin bisa dibagi cerita dulu apa yang membuat Eh, gitu. ya, sebelum aku mengunjunginya ya, aku kalau sebelum mengunjungin daerah, aku kayak riset kecil sih, kayak misalnya searching di Google, terus nyari rekomendasi dari teman, atau eh, ya aku biasanya nyari data-data sekolah, kayak sekolah kita sama eh, ya lebih banyak nyari di Google sih, banyak nyari referensi daerah mana sih yang bagus dikunjungi, atau yang sekolahnya membutuhkan dan segala macam kayak gitu. Terus iya,
aku lebih ngejar yang apa ya, yang membutuhkan, terus yang aksesnya sulit gitu. Memang lebih suka challenge diri sih, bisa nggak aku nyampe ke sana gitu, gitu sih. Oke. Nah, tadi ceritanya memang yoga nih lebih solo trip gitu. Pernah nggak merasa kayak ketakutan atau merasa cemas? Ih, aku sendiri ini pasti Ah, gitu ya kan? ya sering karena aku juga takut hantu kan. Aku kalau malam nggak bisa jalan sendiri. Aku mutusin berhenti itu ketika udah maghrib, atau kecuali di jalannya ada penerangan atau di kota atau apa gitu masih berani jalan. Tapi kalau udah misal kayak dari Jambi itu dari Jambi menuju Bungo itu banyak hutan, dan itu hutan lebat-lebat, aku nggak berani jalan. Nggak berani jalan ya. Iya. Oke, nah, jadi untuk misalnya nih kita mengetahui akses gitu untuk keliling Indonesia ini kan aksesnya gitu kan. Apa sebetulnya Ya. yang Yogyakarta lakukan gitu? Mungkin bertanya kepada masyarakat. Ini Ya, pasien GPS, aku pakai GPS namanya. Jadi banyak istilah GPS di kalangan backpacker gitu. Jadi GPS itu gunakan penduduk sekitar gitu. Jadi memang benar kata pepatah itu bahwa malu bertanya memang sesat di jalan gitu. Walaupun kita punya maps di HP gitu, dan itu nggak bakal berfungsi di beberapa daerah gitu. Makanya rajin-rajin bertanya, rajin-rajin lemparkan senyum, nyapa orang itu sih. Oke, ya. Jadi memang menarik ya pembahasan yoga ini mungkin bisa kita kisahkan lebih dalam mungkin. Pernah nggak yoga nih kira-kira bercita-cita untuk membuat buku atau kisah yoga gitu? Target ini kayaknya mau yang aku buat buku nih atau Kalau apa untuk karya? kalau untuk ngebet sekali, masa aku harus buat buku nih sih enggak, tapi pengen gitu membukukan. Jadi aku juga sambil ngejurnal kan, ngisi-ngisi kayak catatan-catatan kecil. Aku lebih ke catatan-catatan kecil sih. Jadi misal aku ketemu orang, ngobrol sama bapak-bapak atau apa gitu. Terus biasanya kan orang tua tuh selalu ngeluarin quotes andalannya tuh. Nah, itu yang sering ku catat. Nah, itu yang sering ku catat. Terus biasanya aku juga buat sketsa kasar. Terus nanti rencananya dari sketsa di setiap tempat itu mau ku bukuin, terus dikasih eh, deskripsinya dan segala macam kayak gitu sih. Tapi kemarin ada kejadian, sketsa aku hilang, bukan hilang sih. Jadi aku di Rokan Hulu, terus aku simpan sketsa aku di bawah bantal gitu. Tapi pas mau pulang, anak-anak ini rebut-rebutan, bagi aku satu katanya. Kukira apaan, kubiarin kan, ternyata itu gambarku. Dan itu nggak bisa diambil lagi kan. Ya udah dia empu satu-satu dari bawa pulang ke rumah, ya udah gitu. Oke, ini ada pertanyaan nih. Bagaimana sih Abang untuk meyakinkan pendatang? Tadi udah dibahas juga ya. Ramah gitu ya. Banyak menebar senyum gitu ya. Oke. Nah, mungkin ini sesi kita juga nih sudah mau hampir habis gitu ya. Tapi sebetulnya nggak banyak sekali nih kisah-kisah dari yoga yang memang ini sungguh menjadi inspiratif gitu kan. Jadi semangat juga bagi kita khususnya untuk bisa berbagi. Mungkin kesimpulan dari sharing kita sore hari ini bahwa memang apa yang kita lakukan itu sebisa mungkin kita beri manfaat untuk banyak orang, dan itu juga bisa bermanfaat bagi kita untuk bisa mengeksplor bakat-bakat kita, banyak ya bakat-bakat terpendam dari kita gitu. Nah, untuk menjadi seorang relawan ini banyak suka duka gitu ya. Tapi sebetulnya ketika kita menemukan tantangan, cobaan dan lain sebagainya, itu malah membuat kita menjadi ketagihan untuk bisa terus melakukan banyak hal. Terutama nih dari yoga yang merupakan salah satu relawan yang banyak sekali sudah mengunjungi banyak daerah, mulai dari Aceh, Riau, Palembang, Sumatera Barat, gitu, Mentawai, gitu kan, dengan kegiatan mural dan mewarnai. Gitu. Ini juga menjadi satu dorongan bagi kita semua untuk sahabat-sahabat milenial of King untuk janganlah kita untuk selalu puas dengan apa yang sudah kita lakukan saat ini.
lakukan selalu perubahan-perubahan, lakukan selalu apa yang bisa kita lakukan, terutama untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu. Mungkin dari Yoga nih, menit terakhir pesan closing. Kalau aku untuk teman-teman yang udah mulai mencoba untuk ikut-ikut kegiatan atau udah pernah ikut kegiatan gitu, atau baru mau nyoba, baru mau daftar, itu pertama memang sering sekali teman-teman kita bilang ya bahwa yang utama itu luruskan niat dulu ya. Kalau niatnya udah lurus ya insya Allah kedepannya pasti eksekusinya bagus, hasilnya bagus. Terus ya jangan berharap sesuatu yang apa ya, jangan berharap sesuatu yang lebih untuk sesuatu ya jangan terlalu berekspektasi tinggi dan jangan mengharapkan sesuatu atas apa yang kau lakukan gitu, karena memang ikhlas itu memang penting. Terus ya seperti kita tahu bahwa kegiatan volunteering sekarang banyak diikuti teman-teman mahasiswa atau ya teman-teman mahasiswa lah yang banyak, yang dimana sekarang kegiatan volunteering dijadikan ajang untuk mengumpulkan memperbaiki CV, mengumpulkan sertifikat sebanyak-banyaknya agar dapat beasiswa ke luar negeri dan segala macam. Itu nggak fair. Jangan apa ya, manfaatkan gitu ya. Memanfaatkan ke di volunteer hanya buat kebutuhan pribadi dan ujung-ujungnya ya belok tuh niatnya gitu. Tapi terlepas apapun itu, aku sangat mengapresiasi teman-teman yang udah mau terjun ke dunia kerelawanan sih. Keren. Oke, mungkin Yoga sampai di sini dulu sharing kita sore hari ini. Semoga Yoga bisa terus strong ya, untuk bisa menebarkan manfaat, dan untuk kita semua untuk selalu semangat menebar manfaat. Oke Yoga, selamat. Selamat sore.